Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi daftar pustaka ya. Materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya yang sudah saya kirimkan, yaitu yang mengenai kutipan ya. Jadi masih ada kaitannya dengan kutipan kemarin. Nah, apa yang dimaksud dengan daftar pustaka? Daftar pustaka ini istilah lainnya adalah bibliografi ya, bibliografi. Jadi nanti kalau di buku kemudian di belakangnya kalian lihat di halaman terakhir, yang belakang itu tidak ada tulisan daftar pustaka tetapi tulisannya bibliografi, itu maknanya sama saja ya. Nah, apa yang dimaksud dengan daftar pustaka? Daftar pustaka ini merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel, ataupun bahan penerbitan lainnya yang dijadikan referensi ya, atau yang mempunyai pertalian dalam suatu karya tulis ilmiah. Jadi daftar pustaka itu merupakan daftar referensi yang kalian gunakan dalam menyusun suatu karya tulis. Oke ya, yang di slide ini bisa dilihat ini merupakan alur penulisan daftar pustaka. Oke, jadi ketika kita mau menulis karya tulis ilmiah, kita memiliki referensi ya. Referensi bisa berupa buku, artikel, laporan penelitian, ya mungkin skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Nah, dari referensi tersebut, kita mengambil pendapat yang terdapat dalam referensi yang kita masukkan ke dalam karya tulis ilmiah untuk mendukung pernyataan kita atau untuk mendukung temuan kita yang disebut sebagai kutipan. Nah, segala yang kutipan tersebut kan ada referensinya ya. Referensinya tersebut harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi di kutipan itu kan ada catatan perut. Dari catatan perut tersebut kan ada identitasnya kan. Kemarin ada nama belakang penulis, tahun, dan halaman. Itu harus ada, harus kalian masukkan ke dalam daftar pustaka referensinya. Jadi kutipannya itu ngambil dari buku mana itu harus ada di daftar pustaka, sehingga nanti jumlahnya harus sinkron ya antara referensi. Misal kalian memakai 10 buku untuk referensi, jadi nanti di daftar pustaka juga harus ada daftar 10 buku tersebut. Jangan sampai misalnya kalian menuliskan menggunakan referensinya 15, kemudian yang dimasukkan dalam daftar pustaka hanya 10. Jadi harus sinkron. 15 referensi di daftar pustaka nanti juga harus ada 15 judul referensi tersebut ya. Atau misal kalian memakai 15 referensi tetapi kemudian di daftar pustaka tiba-tiba ada 20. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus sinkron jumlahnya. Referensinya 10 ya, di daftar pustaka juga harus ada 10 daftar buku yang kalian gunakan itu ya. Oke, kemudian bagaimana tata cara penulisan daftar pustaka ya? Tata cara penulisan daftar pustaka ini antara instansi satu dengan instansi yang lainnya ini berbeda. Ya, tidak boleh kemudian kalian tata cara penulisan daftar pustaka di Unipma ini seperti ini, kemudian kalian cocokkan dengan misalnya tata cara penulisan daftar pustaka di universitas di universitas lain. Tidak boleh dibandingkan ya, karena berbeda. Jadi merupakan kebijakan masing-masing instansi, tidak boleh kalian bandingkan atau kalian samakan ya. Nah, bagaimana tata cara penulisan daftar pustaka di Unipma? Yang pertama, daftar pustaka terdiri dari informasi sebagai berikut. Yang pertama ada nama pengarang ya. Yang perlu kalian ingat, gelar pendidikan tidak dituliskan dalam daftar pustaka. Jadi semisal penulisnya itu gelarnya ada profesor, doktor. Nah, gelar tersebut jangan dimasukkan. Yang dimasukkan ke daftar pustaka hanya nama pengarang tanpa gelar pendidikan. Kemudian judul buku ya. Yang ketiga data publikasi. Data publikasi itu bisa berupa nama penerbit, tempat penerbit, tahun terbitnya kapan, cetakan keberapa buku tersebut. Kemudian ada nomor jilid ya. Biasanya kalau jilid ini jilid keberapa ini dalam jurnal ya. Kemudian tebal ataupun jumlah halaman buku itu bisa juga masuk ke dalam daftar pustaka. Kemudian yang keempat, untuk artikel ya diperlukan informasi mengenai judul artikelnya apa, nama majalah atau nama jurnalnya, jilid keberapa, nomor keberapa, dan tahun berapa itu ya. Kemudian yang kedua, setiap kepustakaan tuh ditulis dengan spasi 1. Jadi misal referensinya kalian tulis kemudian melebihi 1 baris ketikan ya. Berarti antara baris ketikan dalam satu referensi itu spasinya 1.
Nah, kemudian jarak antara kepustakaan, jadi jarak antara penulisan referensi yang pertama dengan referensi yang kedua itu baru menggunakan spasinya 2, ya. Kemudian penulisan kepustakaan urut sesuai abjad. Jadi tidak ada penomoran, ya. Jadi tidak ada penomoran dalam daftar pustaka. Jadi tidak boleh nanti kalian tulis daftar pustaka 1 apa 2 apa, tidak boleh, tetapi hanya diurutkan sesuai abjad, ya. Kemudian yang keempat, baris pertama kalimat dimulai dari garis batas kiri, ya. Jadi dari garis batas kiri untuk ketikan yang pertama. Kemudian ketikan yang seterusnya, kedua, tiga, dan seterusnya itu baris dimulai pada ketukan kelima atau keenam. Jadi lebih menjorok, ya, lebih menjorok. 1 kali tab atau 4 sampai 5 kali spasi gitu ya ketukan. Itu yang untuk baris kedua dan seterusnya. Yang baris pertama dimulai dari garis batas kiri. Oke, tata cara berikutnya, ya. Yang kelima, apabila ada 2 referensi atau lebih yang ditulis oleh penulis yang sama, maka referensi kedua dan seterusnya nama penulisnya tidak perlu ditulis lagi. Misal, saya memiliki 3 buku referensi, penulisnya sama, yaitu Abdul Khair. Nah, yang saya tulis hanya yang referensi yang pertama saja, nama Abdul Khair. Tetapi yang untuk referensi kedua dan seterusnya, ya, tidak saya tulis lagi nama Abdul Khair, tetapi diganti dengan garis bawah sebanyak 7 ketukan dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi nanti di bawahnya saya menuliskan garis bawah itu, ya, garis bawah sebanyak 7 kali, kemudian saya akhiri dengan tanda titik. Nanti ada contohnya, ya, di slide berikutnya. Kemudian yang keenam, tata cara yang keenam, apabila 2 referensi ditulis oleh seorang penulis pada tahun yang sama, ya, maka digunakan penanda huruf A, B, C, dan seterusnya, ya, A, B, C, D, E, F sampai sebanyak berapa referensi tersebut pada tahunnya. Jadi misal ada bukunya Abdul Khair, ya, kemudian ditulisnya pada tahun 2010. Saya mempunyai 2 buku pada tahun 2010 yang ditulis oleh Abdul Khair. Berarti nanti untuk penulisan tahunnya itu akan ada 2010A sama 2010B. Nanti ada juga contohnya, ya, di slide selanjutnya. Oke, kemudian ini ada beberapa kaidah penulisan daftar pustaka. Yang pertama, saya mulai dari daftar pustaka yang berupa buku, ya. Yang pertama ada penulisan 1 orang. Oke, kalau penulisan 1 orang, kalau penulis 1 orang, ya, itu kalian tuliskan, jadi nama belakang ditaruh di depan terlebih dahulu. Jadi misal namanya Abdul Khair gitu, ya, Profesor Abdul Khair. Nah, tadi, ya, gelarnya tidak perlu dituliskan, ya, gelarnya tidak perlu dituliskan. Kemudian nama belakang ditaruh di depan, dibalik namanya. Jadi Abdul Khair ditulisnya kalau dalam daftar pustaka Khair, kemudian setelah nama belakang ada tanda koma, baru kemudian nama depan, ya, Abdul. Setelah itu tanda titik. Setelah tanda titik, kemudian tahun terbitnya, tahun terbit bukunya tahun 2010. Kemudian judul bukunya apa, ya, untuk judul buku dalam daftar pustaka itu dicetak miring, ya. Setelah itu tempat penerbitnya di mana, ya, Jakarta. Setelah tempat penerbit, titik 2, baru nama penerbit diakhiri dengan tanda titik, ya. Kemudian contoh yang kedua itu ada Nur Salam. Kalau namanya hanya terdiri dari 1 kata, ya sudah, kalau 1 kata nggak perlu dibalik, ya. Terus saja langsung tanpa gelar, Nur Salam tahun 2010, kemudian judulnya apa dicetak miring. Setelah itu tempat penerbitnya, titik 2, kemudian nama penerbit, ya. Kemudian penulisan 2 orang, apabila bukunya ditulis oleh 2 orang, bagaimana cara penulisannya, ya? Semuanya harus dibalik. Jadi nama penulis kalau terdiri dari penulisnya 2 orang itu harus dibalik semuanya. Contohnya yang nomor 2 itu, ya, yang nomor 2 itu ada Baharudin Yusuf, ya. Namanya penulisnya adalah Yusuf Baharudin dan ES Wahyuni. Nah, itu dua-duanya harus dibalik namanya, ya. Jadi sehingga menjadi Baharudin, Yusuf, kemudian ada penambahan konjungsi dan. Baharudin, Yusuf dan Wahyuni, ES. Jadi dibalik, dua-duanya dibalik, ya. Penamaannya dibalik. Jadi nama belakangnya ditaruh di depan terlebih dahulu.
untuk buku yang terdiri dari 2 orang ya. Selebihnya juga sama seperti yang penulis 1 orang. Ada tahun terbitnya tahun 2010 itu ya. Kemudian judul buku juga dicetak miring, teori belajar dan pembelajaran. Kemudian tempat penerbit Yogyakarta, nama penerbitnya Arus Media. Oke, kemudian untuk kaidah selanjutnya apabila buku tersebut ditulis oleh 3 orang. Nah, kalau 3 orang, untuk penulisan nama penulisnya ya, yang dibalik itu hanya penulis pertama saja. Sedangkan penulis kedua dan ketiga tidak perlu dibalik ya. Nama belakangnya tidak perlu diletakkan di depan. Jadi yang dibalik hanya nama penulis pertama ya. Contohnya yang nomor 3 itu ya, ada 3 penulis, Ahmad Supariasa penulis pertama, kemudian yang kedua B. Bakri, dan yang ketiga I. Fajar. Jadi ada 3 penulis tersebut. Yang saya balik hanya yang nama penulis pertamanya saja ya, yang Ahmad Supariasa. Ini saja yang dibalik. Sedangkan yang penulis kedua dan ketiga tidak perlu dibalik ya. Nah, kemudian kaidah yang selanjutnya itu apabila penulisnya lebih dari 3 orang. Bagaimana kalau penulisnya lebih dari 3 orang, Bu? Kalau penulisnya lebih dari 3 orang, yang dituliskan nama penulis pertama saja. Ya, nama penulis pertama dan dibalik ya. Jadi penulisnya ini yang penulis pertamanya namanya MB Narendra, penulisnya tetap dibalik. Kemudian setelah itu ada tanda koma dan tambahkan kata DKK dan kawan-kawan ya. Jadi kalau lebih dari 3 orang yang ditulis hanya penulis pertama. Nama penulisan namanya ya, nama penulisnya itu dibalik. Kemudian tambahkan kata DKK dan kawan-kawan itu ya. Kemudian selanjutnya juga sama, tetap tahun terbit, kemudian judul buku cetak miring, tempat penerbit sama nama penerbit. Nah, sekarang yang kelima, buku dengan editor ya. Jadi biasanya ada buku, kemudian ada editornya. Editornya ditulisnya di sampul buku juga ya. Nah, bagaimana ya kalau buku dengan editor? Yang dituliskan adalah nama editornya ya, nama editornya. Ini ada 3 editornya, M. Sofyan, N.A. Majid, R. Siahaan. Yang dibalik ya, penulisan namanya yang dibalik hanya yang editor pertama saja ya, M. Sofyan itu dibalik. Kemudian setelah itu kalau ada editornya ada penambahan ini ED ya, dalam kurung ada huruf E dan D. ED itu maksudnya editor ya. Kemudian selanjutnya sama saja, tahun terbitnya kapan, kemudian judul bukunya dicetak miring, tempat penerbit dan nama penerbit. Oke, kemudian yang keenam, ini ada buku dengan revisi. Biasanya di sampul buku nanti kalau buku dengan revisi itu ada penulisan revisi keberapa itu ada di sampul bukunya ya, dituliskan. Bagaimana penulisannya? Kalau penulisan nama penulis sama seperti yang sebelumnya ya, kaidahnya sama seperti yang buku dengan 1 penulis, 2 penulis, 3 penulis atau lebih dari 3 penulis. Kebetulan ini 1 penulis, buku dengan revisi ya. Yang menulis S. Arikunto, dibalik ya, Arikunto, S, kemudian tahun, judul buku dicetak miring. Nah, ada tambahannya kalau buku dengan revisi sebelumnya, sebelum tempat penerbit ini ada tulisannya. Harus ada kalian tuliskan edisi revisi keberapa ya. Kemudian nama tempat penerbit dan nama penerbitnya gitu ya. Tambahannya di sini. Edisi revisi keberapa. Harus tuliskan. Begitu juga dengan buku yang berjilid ya. Buku yang berjilid nanti jilid keberapanya juga dituliskan. Penulisannya sama ya. Nama penulis terlebih dahulu dibalik ya. Kemudian tahun terbit, judul buku dicetak miring. Nah, kemudian ada tambahan ini. Jilid keberapa ditambahkan di situ. Jilid 3 ya. Tempat penerbit, setelah itu baru kemudian nama penerbit gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 8 ini yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Contoh 2 buku yang ditulis oleh seorang penulis. Jadi misal saya mempunyai 2 referensi, punyanya Abdul Khair, saya gunakan ada 2 buku tulisannya Abdul Khair yang saya gunakan sebagai referensi. Nah, bagaimana caranya ya? Yang saya tulis pertama adalah referensi yang tahun terbitnya lebih
dulu ya. Jadi ini saya punya bukunya Abdul Khair tahun 2010 sama 2012. Yang saya tuliskan terlebih dahulu adalah yang tahun 2010. Yang terbitnya lebih awal gitu ya, tahun 2010. Saya tuliskan di sini Khair gitu ya. Khair, Abdul, saya balikan 2010, kemudian Bahasa Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta. Kemudian ada referensi yang kedua, sama-sama punyanya Abdul Khair. Nah, kalau sama-sama punya Abdul Khair, tidak perlu dituliskan lagi di bawahnya Khair, Abdul ya, tetapi dituliskan aja langsung menggunakan tanda garis bawah. Nih, ya, tanda garis bawah. Kemudian tahunnya tahun 2012, judul buku, tempat, terbit, nama penerbit sama aja ya. Jadi bedanya di sini. Ini bedanya. Ada penggunaan tanda garis bawah ya apabila penulisnya sama. Maksudnya sama-sama Abdul Khair ya. Ini diganti seperti itu. Itu ya untuk yang contoh 2 buku yang ditulis oleh seorang penulis. Oke, kemudian kaidah selanjutnya ya, yang untuk buku yang terakhir ada kaidah ke-9. Contoh 2 buku yang ditulis oleh seorang penulis dalam tahun yang sama. Jadi misal tadi saya punya bukunya Abdul Khair, sama-sama terbitan tahun 2010 ya. Sama-sama terbitan tahun 2010. Nah, bagaimana caranya ya? Yang pertama, yang saya tuliskan pertama kali itu adalah ini dilihat dari judul bukunya. Jadi Abdul Khair di sini bukunya kan yang pertama judulnya Bahasa Indonesia, yang kedua judulnya Sintaksis Bahasa Indonesia ya. Ini kan judul yang pertama, ini judul yang kedua. Nah, yang saya tuliskan terlebih dahulu yang Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena abjadnya ya atau huruf awalnya Bahasa Indonesia kan B. Sintaksis itu huruf awalnya S. Lebih dulu Bahasa Indonesia, lebih dahulu yang B. Makanya yang saya tuliskan yang judulnya Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jadi saya tuliskan Khair, Abdul. Nah, ini dilihat 2010A. Berarti di situ adalah terbitan tahun 2010 yang pertama yang saya gunakan sebagai referensi ya. 2010A Bahasa Indonesia, cetak miring ya, kemudian sama saja tempat penerbit, nama penerbit. Nah, kemudian buku yang kedua karena sama-sama masih punyanya Abdul Khair ya, berarti tidak perlu saya tuliskan lagi kan Abdul Khairnya di sini. Saya menggunakan tanda garis bawah diganti. Kemudian tahun 2010, nah B, berarti ini referensi kedua. Referensi kedua yang diterbitkan pada tahun 2010 gitu ya. Jadi kalau contoh 2 buku yang ditulis oleh seorang penulis dalam tahun yang sama, nanti perbedaannya terletak pada penulisan tahunnya. Jadi ada 2010A, 2010B, 2010C, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kaidah yang selanjutnya adalah penulisan majalah, buletin, jurnal, dan terbitan berkala lainnya. Ya, kalau ini penulisannya yang pertama ya, tulis nama penulis terlebih dahulu, nama penulis. Kemudian tahun ya, nama penulisnya itu kan Manan, C. Tetap dibalik ya. Kemudian tahun terbit. Kemudian judul artikel, diingat judul artikel. Nih. Tidak dicetak miring ya. Setelah nama penulis, kemudian tahun terbit, judul artikel tidak dicetak miring, kemudian setelah judul artikel masukkan nama majalahnya, nama majalah, nama buletin atau nama jurnal. Nah, ini baru yang dicetak miring ya. Setelah itu tanda koma ya. Terbitan tahun berapa, nomor berapa ya. Terbitannya tahun berapa ini, nomor berapa kalau ada nomornya. Kemudian ini halaman. Artikelnya terletak di halaman keberapa. Ya. Artikelnya terletak di halaman keberapa. Jadi kalau untuk yang majalah, buletin, jurnal, dan terbitan berkala lainnya, penulisannya yang pertama nama penulis, tahun terbit, judul artikel tidak dicetak miring. Setelah judul artikel ya, baru judul majalah atau judul jurnal itu yang dicetak miring, kemudian tahun terbitnya tahun berapa, nomor berapa, kemudian artikelnya halaman berapa. Artikel yang kalian kutip itu ada di halaman keberapa dalam majalah atau buletin tersebut. Ya, ini contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini
ada 3 penulis ya. Kalau 3 penulis berarti sama seperti yang kaidah buku tadi ya. Yang dibalik hanya yang penulis pertama saja. Ini Adini, Leli, ini dibalik ya, Permata. Namanya Leli Ayu Permata Adini dibalik. Adini, Leli Ayu Permata, penulis keduanya Ira Titisari, penulis ketiganya Ribut Eko Wijanti, kemudian tahun terbit, setelah itu judulnya ya, judul artikelnya Pengaruh Pemberian Kurma itu sampai dengan Kabupaten Kediri tidak dicetak miring, kemudian nama jurnalnya baru dicetak miring. Di sini ada edisi ya, volume edisi. Nah, ini. Kemudian jangan lupa ini halaman artikel tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana menuliskan daftar pustaka untuk makalah yang dipresentasikan dalam suatu pertemuan. Berarti dituliskan terlebih dahulu ya nama penulis, kemudian setelah nama penulis ini agak berbeda. Ini merupakan tanggal makalah tersebut dipresentasikan ya. Dibalik 2003 tahun terlebih dahulu, baru tanggalnya 13 Desember ya. Kemudian judulnya ya, judul artikelnya ya, judul artikelnya ini dicetak miring atau judul makalahnya dicetak miring. Peran gizi dalam tumbuh kembang anak. Kemudian setelah itu ada keterangan makalah disajikan pada seminar sehari aspek gizi pada kehamilan tumbuh kembang anak yang dilaksanakan di ini tempatnya TDC Universitas Airlangga Surabaya. Jadi setelah judul makalah kalian harus menuliskan identitas makalah tersebut, diseminarkan pada seminar apa dan di mana. Itu ya, untuk makalah yang dipresentasikan dalam suatu pertemuan. Oke, selanjutnya untuk laporan tugas akhir, skripsi, disertasi atau tesis yang kalian gunakan sebagai referensi ya. Bagaimana penulisannya? Penulisannya yang pertama, tetap tuliskan nama penulis tanpa gelar dan dibalik ya. Jadi penulisnya itu Nana Usnawati, dibalik Usnawati, Nana. Kemudian tahunnya tahun 2014, kemudian judul tugas akhir ya, tugas akhir, skripsi, disertasi atau tesis, judulnya dicetak miring ya. Dicetak miring ini. Ya. Setelah itu ada penambahan keterangan. Ya, ini merupakan tugas akhir apa? Kalau di sini kebetulan ini tesis. Jadi tuliskan tesis. Kalau skripsi ya tuliskan skripsi gitu ya. Kalau disertasi ya tuliskan disertasi. Kemudian universitasnya mana? Ini Universitas Pajajaran, tempat universitasnya di mana? Bandung. Gitu ya. Kemudian penulisan penerbitan badan atau lembaga resmi. Misal buku tersebut dituliskan oleh Departemen Kesehatan RI gitu ya. Berarti kalian balik juga ya. Jadi RI-nya diletakkan di depan. RI, Departemen Kesehatan ini ya. Tetap dibalik. Nanti Republik Indonesia-nya yang diletakkan di depan. Kemudian selanjutnya tetap sama, tahun terbit 2016 ya. Judul bukunya apa, dicetak miring juga, buku kesehatan ibu dan anak atau KIA ya. Setelah itu tempat terbitnya dan penerbitnya siapa itu ya. Itu untuk penerbitan badan atau lembaga resmi. Oke, kemudian bagaimana kalau referensinya ini tidak ada nama penulis, Bu? Ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Ini pilihan terakhir yang kalian ambil, yang terpaksa kalian ambil, kalian gunakan sebagai referensi kalau kalian sudah mencari referensi lain yang ada nama penulisnya. Ya, jadi ini merupakan pilihan terakhir ya. Jika tidak ada nama penulis, bagaimana cara penulisannya? Tuliskan ada ini, nama penulisnya karena tidak ada kan? Diganti dengan kata ini anonim itu berarti tidak ada nama penulisnya. Tahun 2010, kemudian judulnya ya, judulnya apa ya. Ini biasanya kalau nggak ada nama penulis biasanya di internet kan, nggak ada nama penulisnya. Setelah judulnya artikel tersebut dicetak miring. Setelah itu alamat ya, alamat webnya di mana, alamat webnya di mana, alamat web ya, tidak dicetak miring. Kemudian setelah itu ada dalam kurung kalian mengaksesnya tanggal berapa ya, mengaksesnya tanggal berapa. Kemudian kalau ini dalam internet, yang selanjutnya dalam internet tetapi ada nama penulisnya. Bagaimana cara penulisannya? Sama untuk nama penulis ya, dibalik nama belakangnya diletakkan di depan terlebih dahulu ya.
Zainul Khairul dituliskan dalam daftar pustaka Khairul, jurnal Khairul, Zainul, maaf ya. Kemudian tahun terbitnya tahun 2018. Judulnya ya. Judul artikelnya dicetak miring. Nah, ini bedanya. Setelah itu tanda titik. Kalau yang tidak ada nama penulis tadi kan tanda koma, ini ya. Yang di sini tanda titik. Bedanya di situ. Kemudian alamat webnya, tulis lengkap ya alamat webnya. Kemudian sama aja ya, ini diakses tanggal berapa kalian mengaksesnya ini. Itu ya. Jadi perbedaannya kalau yang di internet apabila ada nama penulis dan tidak ada nama penulis, perbedaannya hanya di sini tadi. Setelah judul ini koma, kalau yang di sini setelah judul ini tanda titik, gitu ya. Nah, kemudian ini yang terakhir, bagaimana kita menuliskan referensi berupa artikel di surat kabar ya. Kalau artikel di surat kabar, pilih yang berupa artikel yang ada nama penulisnya ya. Nanti kalaupun kalian memilih yang tidak ada nama penulisnya ya, berarti tinggal dituliskan anonim tadi ya. Oke, kalau artikel di surat kabar berarti di sini sama, nama penulisnya dibalik, Iskan, Dahlan ya, nama penulis. Kemudian tahun terbitnya ke tahun berapa, tahun 2010. Judulnya ya tetap dicetak miring, ini dicetak miring ya. Kemudian setelah judul tuliskan nama surat kabarnya, ini Japos. Kemudian tanggal berapa ya, tanggal 10 Maret diterbitkannya, halaman berapa, ini halaman, dan ini keterangan kolom, halaman 7 kolom 1 ya. Tapi kadangkala kolomnya ini tidak dituliskan, tidak apa-apa, yang penting dituliskan halamannya, halaman 7 gitu ya. Ini untuk yang artikel di surat kabar. Oke ya, itu tadi beberapa kaidah penulisan daftar pustaka untuk materi kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.